Dalam edisi khusus hari ini, kami mengangkat satu persoalan yang sering terjadi namun jarang dibahas secara terbuka, was-was dalam ibadah. Seorang muslimah mengirim pertanyaannya ke situs Islam Web, dan inilah isi lengkapnya. Saya menderita was-was dalam ibadah. Saya sangat teliti terhadap sampai atau tidaknya air ke anggota wudhu. Saya juga mengeluhkan lidah terasa berat saat membaca Al-Quran dan dalam salat. Jika saya telah berwudhu, fokus saya menjadi tinggi untuk menjaganya agar tidak batal, terutama karena angin. Kadang saya menahan dengan menutup dubur dan merasa lelah. Saya ingin solusi medis yang dapat mengembalikan fokus saya. Jawaban ulama atas pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari yang mulia, HN, semoga Allah menjagamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberimu kesehatan dan kesembuhan. Was-was jenis ini memang ada dan banyak terjadi. Orang yang terkena was-was pada awalnya tujuannya adalah ingin melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, tapi karena adanya pemahaman yang keliru dan sikap berlebihan dalam agama, maka timbullah was-was tersebut. Wahai saudari yang mulia, masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Was-was harus kamu abaikan, rendahkan, dan kamu harus mengetahui bahwa agama ini mudah. Dan tidaklah seseorang mempersulit agama, melainkan ia akan dikalahkan oleh kesulitan itu. Terkait salat, jadikanlah salat Nabi Muhammad SAW sebagai rujukanmu, sebagaimana sabdanya, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Salat Nabi itu sederhana, indah, khusyuk, penuh perenungan dan ketenangan. Tidak lebih dari itu. Begitu juga dengan wudhu, Nabi SAW tidak pernah berlebihan menggunakan air. Berdasarkan ukuran saat ini, beliau hanya menggunakan kurang lebih 3/4 liter air, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Maka jadikan itu sebagai rujukanmu. Kamu harus merendahkan was-was itu, bersikap tegas untuk tidak mengulang-ulang, dan tidak mengikuti dorongan was-was tersebut. Ketahuilah bahwa orang yang mengalami was-was adalah termasuk orang yang diberi uzur dalam syariat. Saya sepakat denganmu bahwa obat bisa sangat membantu untuk mengatasi was-was semacam ini. Namun, usaha perilaku kamu, dengan merendahkan was-was dan tidak menuruti dorongannya, juga merupakan pilar penting dalam pengobatan. Salah satu obat terbaik dan paling aman adalah fluoxetine, yang dikenal secara dagang sebagai Prozac. Obat ini tidak menyebabkan kecanduan, tidak menimbulkan ketergantungan, tidak menambah berat badan, dan tidak berdampak negatif pada hormon wanita. Kamu mulai dengan dosis 1 kapsul per hari, 20 mg, dikonsumsi setelah makan selama 2 minggu. Setelah itu tingkatkan menjadi 2 kapsul per hari, 40 mg, dan lanjutkan selama 3 bulan. Ini adalah dosis terapi yang dibutuhkan. Was-was tidak akan memberikan respons terhadap dosis di bawah 40 mg. Beberapa orang membutuhkan dosis maksimal, yaitu 80 mg per hari, 4 kapsul, tetapi saya rasa kamu tidak memerlukan dosis sebanyak itu. Setelah 3 bulan menggunakan dosis 40 mg, lanjutkan dengan dosis pemeliharaan, 1 kapsul per hari selama 6 bulan. Ini bukan waktu yang lama, tapi merupakan masa pencegahan yang wajar. Setelah itu, mulai kurangi dosisnya secara bertahap, 1 kapsul sehari sekali dalam 2 hari selama 2 bulan, lalu hentikan sepenuhnya. Ada juga obat lain yang bagus seperti fluvoxamine, nama dagang, Faverin, namun menurut saya Prozac lebih aman, lebih cocok, dan lebih bermanfaat. Semoga Allah memberimu manfaat dari pengobatan ini, dan terima kasih atas kepercayaanmu kepada situs Islam Web.